seolah-olah hendak memojokkan bahwa ini gara-gara Haris Azhar minta saham pada Freeport melalui Luhut. Dan nggak mungkin itu. Haris Azhar adalah pengacara masyarakat adat. Jadi dia minta saham atas nama masyarakat adat. Dan saya kira itu dibenarkan tadi oleh Pak Luhut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Pak BW dan tentunya dengan siapa lagi kalau bukan dengan Pak Rocky Gerung. Apa kabar Pak Rocky? Enak, saya selalu ada di podcast di mana berpikir itu tidak ada batasnya. Dan berpikir yang memungkinkan rakyat juga menyadari bahwa harapan di masa depan kita ingin tokoh-tokoh yang berpikir. Iya, iya. Apalagi ada Pak Rocky dan ada Pak BW. Jadi pasti diskusinya menarik. Apa tokohnya pakai H loh, bukan toko-toko yang berpikir. Toko-toko yang berpikir. Kalau toko-toko yang berpikir nanti jadi kapitalis ya. Karena pikiran itu bukan barang dagangan. Iya, itu di situ kuncinya. Hari ini kita mau diskusi atau berbincang terkait dengan sidang tadi. Sidang terkait dengan Haris Azhar dan Fathia. Ya. Tentunya kita memberikan perhatian dengan hal tersebut karena kita tahu Haris Azhar dan Fathia itu selama ini memperjuangkan kepentingan HAM dan yang dibicarakan pun dalam konteks yang dipermasalahkan di persidangan Pak Rocky itu kan masalah yang berkepentingan kepentingannya publik ya, bukan kepentingan pribadi, bukan ngolok-ngolok karena dendam dan lain-lain. Tapi kita tentunya ingin melihat dan membicarakan terkait dengan proses sidang hari ini ya Pak Rocky. Kalau melihat hari ini memang kita apresiasi Pak Luhut mau hadir ya di persidangan. Tentunya itu penting untuk menjelaskan banyak hal dan tentu di situ ada banyak yang bisa yang dibicarakan dalam proses persidangan sehingga orang akan melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena beberapa catatan saya ini saya melihat ada beberapa hal yang sepertinya ada kesalahpahaman, Pak Rocky. Contohnya yang merasa bahwa ada kalimat yang disebut menyebutkan penjahat gitu. Padahal apakah itu yang dimaksud? Kan bukan. Saya rasa bukan itu. Dan tidak ada kalimat langsung yang terkait dengan hal tersebut. Dan saya khawatir kemudian karena persepsi yang salah itu kemudian justru malah timbul pandangan-pandangan yang berbeda ya. Dan ada beberapa hal. Tapi karena Pak Rocky tadi kan hadir di sidang deh. Ya, saya ikuti saya pengen dengar ceritanya dong Pak Rocky. Saya anggap bahwa akhirnya bisa diperlihatkan secara transparan bahwa ini bukan soal fitnah antar dua individu, Fathia dan Haris memfitnah Pak Luhut. Tetap Pak Luhut dalam kedudukan sebagai pejabat publik tuh. Dan sebagai seorang pebisnis, kendati Pak Luhut klaim disclaimer bahwa dia lepas dari urusan berbisnis karena dia di kekuasaan. Tetapi selalu orang ingin lihat Indonesia itu seolah-olah nggak mungkin dilepaskan soal politik dan ekonomi. Jadi kalau kita lihat sidang tadi secara politik dan ekonomi, memang ada unsur yang di dalamnya orang mencurigai bahwa praktek bisnis itu selalu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran etika lingkungan tuh. Tapi sidang tadi mencoba untuk mengubah perspektif bahwa itu adalah hak publik untuk mengetahui potensi, bahkan dalam bentuk potensi perusahaan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi itu tema besar dunia tuh. Nah Pak Luhut tadi juga sangat bijak masuk di dalam perdebatan tentang apakah ini fitnah atau betul-betul ada datanya tuh. Kan kalau soal data LSM selalu berpikir dia memang memancing opini publik supaya datanya keluar. Kan itu semacam teknik LSM kan buat ya Mas Novel tentu lakukan itu di dalam soal penyidikan kan. Tetapi LSM juga lakukan hal yang sama, tapi dengan tema atas dasar kepentingan publik. Dan kelihatannya intensi persidangan tadi secara intelektual kita tahu Pak Luhut juga mengerti bahwa ini adalah kerjaan kritis dari masyarakat sipil tuh. Sementara saya lihat di situ buzzer Pak Luhut, sebut aja buzzer Pak Luhut itu seolah-olah hendak memojokkan bahwa ini gara-gara Haris Azhar minta saham pada Freeport melalui Luhut. Dan nggak mungkin itu. Haris Azhar adalah pengacara masyarakat adat. Jadi dia minta saham atas nama masyarakat adat. Dan saya kira itu dibenarkan tadi oleh Pak Luhut. Jadi saya berpikir bahwa akan ada proses perdamaian. Karena ini kan menyangkut, Pak Luhut juga bagus mengatakan, ini kan nasib bangsa kita. Jadi jangan saling mencurigai, datanya mesti lengkap. Tetapi di belakang kalimat itu ada intensi Luhut untuk berdamai. Demikian juga dari pihak Haris dan Fathia.
Iya, menarik sekali itu. Dan satu hal penting menurut saya begini, sikap kritis itu harus dipelihara gitu. Karena kritis itu penting, itu suplemen lah gitu kurang lebih. Kalau orang nggak mau kritis, nggak peduli, apalagi kemudian takut untuk kritisnya yang berbahaya gitu. Jadi saya salah satu hal yang saya pandang penting untuk melihat kasus ini. Saya pernah hadir di sidang itu dan kemudian menyampaikan dukungan kepada Haris Azhar dan Fathia. Konteksnya adalah jangan sampai sikap kritis itu terkubur, Pak BW. Dan kita berharap tentunya semakin banyak pihak yang mau kritis dan berani untuk kritis. Dan tentunya sikap membunuh atau menutup atau menakut-nakuti atau mengancam orang kritis itu masalah gitu. Memang saya lihat begini, kan persidangan itu sebetulnya tidak equal karena ini masyarakat sipil datanya tentu kurang dibandingin dengan kekuasaan atau apalagi Pak Luhut menguasai big data yang dia sering sebutkan. Jadi kita punya semacam hak moral untuk mencurigai yang di atas. Kan itu dasarnya kan. Jadi kalau kita bilang demokrasi, ya memang demokrasi mencurigai potensi dari yang berkuasa, yang punya peralatan kapital dan power itu untuk sedikit memanipulasi isu publik. Jadi demi level playing field itu ditingkatkan bersama-sama, maka LSM melakukan sesuatu yang mungkin bagi Pak Luhut, ini kok agak berlebihan ya, atau kurang ajar gitu, ngeledek segala macam. Tapi itu semacam gimmick di dalam demokrasi. Mereka yang subordinat selalu ingin naikkan sedikit transaksi etisnya, karena tahu yang di atas itu dia memiliki kekuasaan berlebih dengan kapital dan relasi kuasanya tuh. Ada yang menarik di situ sebenarnya. Orang pejabat publik yang punya level kenegarawanan, dia akan naikkan itu, dia akan paham. Nah itu dalilnya. Soal etik yang perlu diperjuangkan oleh masyarakat dan soal level informasi yang tidak sama. Terus yang kedua, di dalam negara yang demokratisnya sudah bagus, itu sebenarnya isu fitnah dan kritik itu jelas sekali batasnya gitu loh. Tidak kritik dituduh fitnah, fitnah kemudian diinikan kritik nih. Ini kita nih kayak belum duduk untuk membicarakan mana yang namanya kritik, mana yang namanya fitnah. Setiap pejabat publik memang di dalam sasaran kritik, bukan sasaran fitnah kan? Kan itu soalnya. Itu poinnya di situ. Jadi kita di negara yang lagi berkembang ini buru-buru kritik itu kemudian di-convert menjadi fitnah. Dan itu kemudian menjadi viral dan macam-macam bukan karena Haris, Fathia dan Luhut. Gitu. Kadang-kadang ada yang di samping kiri kanannya. Nah itu dia nih, ini ya, punakawan buruk. Jadi dari sidang itu kalau saya dengar dari Sobat Rocky itu yang paling menarik adalah dibuka ruang yang disebut dengan restoratif justice-nya itu dibuka ruang. Gitu. Nah apakah ini mau dipakai kesempatan oleh juris kita gitu? Kan restoratif justice dalam pengertian sempit sekarang yang dirumuskan oleh Kejaksaan Agung itu hanya kasus-kasus kecil. Bagaimana dengan kasus-kasus yang menyangkut hal-hal yang bersifat kemanusiaan, yang dibela untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Daripada berseterus seperti ini, bukankah masih banyak pekerjaan lain yang lebih besar yang mesti diselesaikan? Nah gitu? itu pentingnya sidang tadi, sekaligus kita definisikan lebih filosofis yang disebut restoratif justice. Itu bukan segala hukum acara biasa. Ini soal peradaban keadilan, kan itu intinya tuh. Ada ideologi yang menjadi basis dari restoratif justice, bukan sekedar dikecilkan menjadi hukum acara yang jadi SOP biasa gitu loh. Bagus juga itu. Dan memang kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Haris Azhar dan Fathia dalam podcastnya itu kan jelas yang dia lakukan tidak ada interest pribadi. Adapun yang kemarin sempat dibangun oleh penuntut di persidangan bahwa seolah-olah itu ada kaitan dengan minta sesuatu, nggak dikasih, terus nyerang kehormatannya. Penuntut umumnya agak kurang ajar. Dan ternyata itu kan salah ya, salah. Saya kira penuntut umum nggak ngerti bahwa Haris Azhar, Fathia itu adalah pekerja-pekerja hak asasi manusia yang justru terancam jiwanya itu masuk di wilayah konflik tuh. Dan kan tradisi kita, masyarakat sipil itu juga bagian dari global civil society. Ini kan isu yang udah masuk ke PBB, masuk kemarin utusan khusus hak asasi manusia datang ke Indonesia, Parlemen Australia juga mempersoalkan. Jadi saya kira Pak Luhut juga mengerti bahwa kalau ini mau dijalankan terus itu sama-sama rugi itu. Artinya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu kan percuma. Tapi tetap kita ingin katakan bahwa aspek kemanusiaan itu yang paling tinggi di dalam
dalil yang diucapkan oleh Haris. Bahwa ini bukan sekedar merendahkan Pak Luhut seperti dituduhkan oleh buzzer-buzzer istana itu, tetapi untuk mengangkat isu ini supaya semua paham bahwa selalu ada kaitan antara politik dan eksploitasi lingkungan. Ya. Dengan korban masyarakat adat. Betul. Apalagi kalau kita lihat bahwa fakta di beberapa kasus penguasaan atas sumber daya alam oleh kelompok tertentu itu benar ada. Memang itu. Dan itu betul-betul mengancam kepentingan negara, kepentingan masyarakat sekitar, dan kepentingan banyak pihak tentunya, apalagi kepentingan lingkungan. Artinya, apa yang diperjuangkan itu beralasan gitu, bukan sesuatu yang mengada-ngada gitu. Ataukah adakah itu suatu kebenarannya seperti apa? Tentu mestinya dilihat dari perspektif riset ya. Risetnya itu. Tentu ya itu saya kira itu yang penting diingatkan Mas Novo tadi. Ini perspektif riset. Ini bukan duel antara dua CEO yang berebut lahan di ekstraktif industri di Papua. Ini masyarakat sipil yang ingin mempertahankan hak-hak masyarakat adat, mendapat informasi yang masih memang harus diverifikasi, tetapi dia harus diajukan dulu sebagai problem. Bahwa ada industri besar eksploitasi itu. Kebetulan nama Pak Luhut ada di situ. Lalu timbul semacam bercanda kecil lah, apa namanya, istilah yang kemudian jadi viral itu, Lord Luhut ada di, itu kan hal yang biasa. Tapi karena ini jadi pembicaraan publik, saya tangkap Pak Luhut mengerti konteksnya tuh. Jadi itu bukan serangan pribadi itu, nggak ada. Itu kan bukan persaingan bisnis antara perusahaan Haris dan perusahaan Pak Luhut, bukan. Itu lain kalau itu persaingan bisnis. Ada hal lain yang juga menarik, Sobat Rocky itu. Bagaimana suasana kebatinan hakim yang muncul itu juga menarik. Karena dari awal tuh dia mencoba balance banget ya. Dia memberi ruang loh, lawyer-lawyernya Haris diberi ruang. Sudah, kau nggak usah lagi itu. Cukup. Jadi saya lihat ini menarik itu. Dan yang lebih penting lagi mungkin ya, kalau kita pakai salah satu hal penting di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tuh, hakim wajib menggali rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Jadi dari basis itu sebenarnya, kalau benar-benar itu dilakukan fungsi itu atau makna dalam pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan, judicial activism lah itu. Itu akan menarik tuh. Ruang kan bukan gimmick sih Pak Luhut. Ya silakan aja pengadilan memutuskan harus damai. Ya itulah makanya tadi kita ngomong soal restoratif justice dalam konteks hakim wajib menggali rasa keadilan. Jadi Pak Luhut sebetulnya ajukan kurikulum baru loh. Silahkan hakim, Anda punya wewenang melakukan judicial activism. Ini kasus yang tidak sekedar hukum acara loh, kira-kira begitu. Boleh itu. Jadi yang nanti kita tunggu dari hakim itu, apakah hakim mampu keluar dari jebakan pasal-pasal yang membatasi dan restriktif itu dengan satu rasa keadilan yang muncul. Dan ini memang basis dasarnya tadi ketimpangan sosial atas informasi yang hendak dikonfirmasi melalui aktivisme dari seorang yang namanya Haris dan Fathia, yang kebetulan orang yang perlu dikonfirmasi itu adalah dan tadi kenapa saya katakan bahwa praktik adanya penguasaan atau sumber daya alam itu banyak terjadi. Kita punya negara ini luas sekali. Dan bisa jadi hal-hal yang terkait dengan masalah penguasaan tadi itu terjadi di daerah-daerah lain. Kalau ternyata ada di tempat lain terjadi dan real, dan kemudian kasus ini kemudian tetap dijalankan dan kemudian menghukum Haris Azhar dan Fathia, saya khawatir ini menjadi pembenaran untuk membungkam dan membuat menakut-nakuti lah orang untuk berani kritis. Padahal kritis itu penting sekali untuk kepentingan negara. Jadi hakim ini dia akan dituntut untuk jadi inisiator untuk kasus-kasus yang lain. Kalau kita pakai prinsip stare decisis, nah ini penting nih. Hakim ini akan jadi acuan dari hakim lain untuk kasus yang serius, dan banyak kasus itu. Iya. Semoga ini bisa berjalan ini, Pak Bibi. Iya. Sebenarnya ada yang menarik lagi di forum ini. Forum ini tadi Mas Novel tuh menarik tuh mengatakan ini. Jangan sampai proses atau hasil pengadilan ini menjadi justifikasi untuk menjudgment. Kritik itu tak perlu ada. Kritik dibungkam melalui proses ini, itu kan kita nggak boleh ini. Padahal nyatanya masih banyak praktek-praktek yang penguasaan sumber-sumber daya alam dan menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan untuk menundukkan daya kritis itu. Yang mesti diingat juga, riset di bidang lingkungan ini itu panjang itu dan berlapis yang mesti ditembuskan. Bukan sekedar kalau kita riset akademis data biasa, ini data yang diprotek oleh kekuasaan, disembunyikan oleh bisnis, dimanipulasi oleh akuntan, kan itu panjang tuh. Betul.
orang yang petugas yang punya kewenangan pun belum tentu berhasil. Gitu. Ya. Apalagi masyarakat sipil yang nggak punya kewenangan dan aksesnya itu terbatas. Jadi menarik sekali. Semoga ini menjadi pembelajaran juga ya. Dan kemudian tidak menjadi justru tidak menimbulkan pesimisme masyarakat sipil untuk terus. Tapi di sidang tadi itu ada dua latar, Mas Novel. Latar di dalam pengadilan yang menarik, Pak Luhut bilangnya, tapi latar di luar pengadilan, di luar persidangan itu menarik lagi. Bukan hanya media sosialnya, karena ada batasan-batasan untuk masuk gitu. Jadi sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum itu tak nyata sungguh-sungguh dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi ini ada dua latar, ini juga harus dimengerti nih. Yang satu ingin menjaga keamanan dengan membatasi, padahal sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sementara di ruang sidangnya itu ada proses pembelajaran tuh Mas, bagaimana mencari. Nah ini penting. Kan semua orang merasa Luhut ini namanya Lord kan disebut, wah ini mesti dicegah jangan sampai salah ngomong tuh. Justru Pak Luhut dengan enteng bicara sebagai, kan dia mau terangkan bahwa dia warga negara dan dia tanggalkan seluruh baju kekuasaannya, berhadapan juga dengan LSM yang juga nggak tanggung-tanggung kalau klaim kan kami mewakili humanism universal loh, kami mewakili grammar baru di dunia itu environmental ethics. Jadi ini betul-betul dua titan sebetulnya, yang duel di situ dan kita mau saksikan itu. Jadi betul Mas BW, biarkan ini jadi pengadilan sekaligus ruang kuliah tentang keadilan dan etika lingkungan gitu. Iya, menarik nih diskusinya. Semoga apa yang kita harapkan bisa terjadi dengan jalan tadi Pak Rocky ya, untuk kebaikan dan tidak menimbulkan dampak yang lain-lain. Dan tentunya kita tetap terus mendukung Haris Azhar. Satu lagi Mas penutupnya. Mudah-mudahan pengadilan ini menjadi pengadilan akal sehat. Bukan pengadilan akal-akalan. Betul. Semoga menjadi pengadilan akal sehat ya Pak BW, dan bukan jadi pengadilan yang akal-akalan. Dan tentunya kita berharap semoga ini tidak menjadi hal yang menakutkan untuk orang kritis dan orang tetap berani kritis untuk memperjuangkan atau membela kepentingan publik. Terima kasih Pak Rocky, Pak BW. Oke. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.